wabarakatuh. Ketemu lagi di On The Trip Mata Lensa Zona Galuh Nagari. Yaps, di kesempatan saat ini ada suatu hal yang berbeda. Kalau biasanya saya ditemani bersama Ica, tapi kali ini kayaknya berbeda ya. Siapa ya? Saya siapa ya? Ada yang udah tahu? Kayaknya banyak yang belum tahunya ya. Oke, Ya. untuk On The Trip edisi hari ini kita ditemani bersama Saya Neng sana. panggil saja Mawar. Kiki. Oh, Kiki ya. Kiki ya. Oke, Nama bersama aslinya Kiki. Nur Hakiki. Nanti aja Oke. itu. Untuk data lengkap biodata bisa datang saja ke rumahnya ataupun sekalian minta data ke orang tuanya ya, lebih lengkap lagi. Japri itu mah. Oke, dan kita juga selalu mengingatkan kepada sobat wisata di rumah Ya. untuk subscribe dulu channel BPBD Ciamis, karena di channel BPBD Ciamis banyak banget konten-konten yang keren, Ya. khususnya referensi-referensi wisata. Kayak ada Desaku Wisataku, terus juga Panggung ada Gembira. Panggung Gembira, dan yang pasti Mata Lensa Mata ya. Lensa juga ada. Like, di komen juga. Jangan Oke. lupa di-share. Nah, buat yang lagi nonton di rumah, saya ucapkan selamat wayah begini ya. Semoga aja Wayah apa semuanya. ini? Wayah apa? Ini sih siang sih ya. Siang. Tapi ditontonnya malam karena kita tayang Ya. setiap hari di jam 7 malam atau jam 7 malam ya. 19. Oke. 19.00. Tetap produktif dan tetap juga Anda kreatif untuk yang di rumah meskipun dalam suasana pandemi seperti ini. Ada beberapa video tayangan yang bakal kita tayangkan, tetapi setelah yang Satu. Oke. Baik. Wah, ternyata Keren habis ya. Kita sekarang lagi ada di mana nih? nah, ini lokasinya itu di Handap Herang. Tempat wisatanya itu nama wisatanya wisata mandiri Sayang KA. Oke, wisata mandiri Sayang Kaak ya. Ya. Dan di sini banyak banget spot-spot foto bagus karena pemandangan juga backgroundnya keren ya. Ada pegunungan. Terus juga di sana nanti ada satu proyek yang sedang dibuat saat ini, yaitu proyek bendungan Dewi Kris ya. Dan saat ini masih dalam tahap pembangunan. Ngomong-ngomong agak panas juga kita di sini Iya, ya. Oke. gimana ini? Tapi nggak apa-apa, nanti sambil kita memberikan video-video yang sudah dikirimkan, tayangan video yang sudah dikirimkan, kita juga akan jalan-jalan ke tempat Ya, yang jalan-jalan lain dulu. karena ini mah panas asli ya. Tetapi kalau misalnya sore sih sejuk ya, bisa buat Banget. berfoto-foto karena memang di sini untuk waktu juga nggak boleh lama-lama, harus bergantian Ya. sama yang lain nanti di saat sudah dibuka kembali. Oke, Ya, saat ini ada video video kiriman dari kiriman dari Dean dan Nazwa. Dean Dia dan itu Nazwa. ya Dean dan Nazwa itu anak SMA yang sedang memberikan tutorial bagaimana kita berwisata di era new normal ini. Oke. Seperti apa? Seperti apa tayangannya? Kita langsung Tonton. Panas cuy. Pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dean Febria. Kali ini saya akan membahas mengenai protokol kesehatan di masa sekarang, yaitu masa new normal. Nah, saya akan pergi keluar untuk belanja makanan. Apa saja sih yang harus kita wajib bawa sebelum keluar? Sebelum keluar, kita wajib memakai masker. Nah, kita wajib sebelum keluar menggunakan masker.
Diingatkan kembali, wajib, sangat wajib untuk memakai masker sebelum keluar. Ya. Nah, gunanya untuk apa? Masker gunanya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, agar kita tidak terpapar. Dan yang kedua yaitu kita menggunakan dan membawa hand sanitizer agar kita tidak terpapar COVID-19 corona ya. Gunanya kan nanti beli jajan ke warung, membeli makanan, kita pasti kontak dengan benda-benda makanan tersebut. Ya, kita harus menggunakan hand sanitizer ya. Nah, selanjutnya ketika kita keluar, hindari kerumunan karena dapat terpaparnya virus corona. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menghindari kerumunan. Nah, setelah itu kita keluar juga jangan lama-lama, hindari kerumunan, lalu pas pulang kita harus wajib cuci tangan. Nah, oke, kali ini saya akan pergi ke warung untuk membeli makanan. Oke, ayo. Oke, kali ini saya sudah belanjanya. Sebelum kita masuk rumah, wajib kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kita sudah melakukan cuci tangannya. Kita bisa masuk ke rumah. Nah, jangan lupa kalian siapa saja yang keluar rumah, meskipun sudah masa new normal, kita harus mengutamakan kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya Dean Febria. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Anindya. Seperti yang kita ketahui, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan sudah memasuki era new normal. Di video kali ini, saya akan membagikan kepada teman-teman semua kebiasaan-kebiasaan baru saya dalam menghadapi pandemi COVID-19 di era new normal. Oleh karena itu, tonton videonya sampai habis ya. Jadi hari ini aku mau keluar dan aku gak lupa bawa masker dan juga hand sanitizer. Buat kalian yang mau keluar jangan lupa bawa barang ini, oke? Sekarang aku udah pakai masker dan juga aku udah siap keluar. Biasanya aku nyemprotin hand sanitizer ke alas kaki. Hari ini cuacanya lumayan panas dan aku bakal pergi naik motor bareng mama aku, jadi aku juga gak lupa nyemprotin hand sanitizer ke jok motor. Sekarang aku lagi di perjalanan dan buat di acaranya aku gak bakal videoin ya. Sekarang acaranya udah selesai dan biasanya aku cuci tangan karena di sana juga disediain tempat buat cuci tangan. Buat kalian jangan lupa cuci tangan. Ketika kalian pergi ke acara, jangan lupa buat jaga jarak sama orang lain dan intinya jangan terlalu berdekatan. Aku udah pulang dari acaranya dan aku biasanya ngelakuin hal yang sama ketika aku pergi ke acaranya. Ketika sampai di rumah, jangan lupa buat kalian buat ganti baju, cuci bajunya, dan langsung mandi.
Jangan lupa lakuin itu semua ketika kalian keluar dari rumah. Jadi, sekian video dari aku. Stay safe, stay healthy. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi kiriman dari Nazwa dan Dean. Dean. Oke, itu di sana menceritakan tentang bagaimana pentingnya kita mengikuti Protokol kesehatan ketika kita mau mengunjungi tempat wisata, khususnya tempat wisata yang ada di Ciamis. Itu salah satu contoh yang baik dan harus dilakukan oleh kita semua ya. Bener banget. Wah, capek juga ternyata nanya ya. Oke, yang selanjutnya ada video kiriman dari siapa nih? Devi, Mhm. dia menceritakan tentang pasar manis Ciamis. Oke, itu lebih ke kondisi apa namanya perputaran ekonomi yang ada di pasar Ciamis. Seperti apa tayangannya? Kita lihat. Yuhu, halo kalian. Coba, aku mau kemana ya? Naik angkot begini. Ada yang tahu? Kasih tahu dulu. Oke, kalau kalian mau tahu, terus tonton video ini ya. Karena aku bakal ngajak kalian jalan. Hari ini tuh aku sebenarnya mau jalan-jalan ke Pasar Manis. Perjalanan dari rumahku dari Dinas Samosir itu sekitar 30 menit pakai angkot. Dan yeay, sekarang udah sampai. Ongkosnya cuma 5.000, geng. Ini dia Pasar Manis Ciamis. Pasar Manis Ciamis itu terletak di pusat kota Ciamis. Di sini menyediakan berbagai macam kebutuhan warga Ciamis, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, sampai papan juga ada loh. Kebetulan aku masuk ke bagian sayur mayur nih. Tuh lihat, masih seger-seger ya barang-barang yang dijual di sini. Oh iya, selain itu ada juga makanan-makanan tradisional yang dijual. Ada juga sepatu, sendal, itu ada makanan-makanan ringan. Kerudung juga ada, geng. Lihat, kalian bisa bebas pilih kerudung di sini. Pakaian juga, pokoknya banyak banget pilihannya. Nah, ini dia spot yang paling aku suka. Peracian. Jadi ini tuh kayak makanan cepat saji yang bahan bakunya tuh aci, ini cilok nih. Cilok, ada cireng, ada cimol, ada banyak dah pokoknya. Dan selain itu di sini juga ada perkakas, ada buku juga, geng. Waduh, ini bapak ngapain nih? Transaksi apa nih? Kita lanjutin ya. Di sini juga ada jual perabot dapur. Ya, ini tuh perabot dapur nih. Para ibu-ibu nih seneng deh kayaknya kalau ketemu kayak begini. Tuh ada mandi gayung, keranjang. Nah, kalau ini spot ikan. Aku kurang suka sih karena baunya yang anyir banget. Aku gak suka bau anyir. Ikan semua. Oke, geng, gitu aja ya perjalanan kita hari ini. Makasih udah ikutin aku.
pengalaman dari Devi menceritakan tentang Pasar Manis Ciamis. Jadi di sana itu merupakan roda perekonomian masyarakat. Nah, untuk warga Ciamis tetap berbelanja di warung terdekat di tetangga kita dan tetap jaga protokol kesehatan ketika berbelanja. Betul. Jadi kalau ke pasar ataupun berbelanja kita tetap harus mengutamakan yang namanya protokol kesehatan. Bener banget. Buat pengunjungnya belanja si ibu, si emas, si teteh, si edoh, si emeh ya semuanya. Si ece-ece yang lainnya. Yang lainnya ya. Dan juga buat pedagangnya juga tentunya selalu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker, hand sanitizer dan jaga jarak. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini ada video kiriman dari Kang Nanang ya. Ini video kiriman yang dikirimkannya adalah mengenai vlognya dia mengunjungi tempat yang sekarang ini kita lagi kunjungi di objek wisata Sayang Kaak. Seperti apa keseruannya, Ki? Yuk, Hai halo guys, back again with me Nesa Smira. And this time gue bakal ajak jalan lo ke Sayang Kaak. Well, lebih tepatnya di daerah Dusun Cikatumas, Desa Handap Perang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Lo. Kok malah ke daerah wisata? Bukannya sekarang masa pandemi ya? Gak boleh kemana-mana. Nah, itu dia guys. Sejak pemerintah memutuskan bahwa kita sekarang ini berada dalam masa new normal, yang artinya kita sekarang boleh berkegiatan di luar rumah. Tapi dengan satu syarat, yaitu patuhi protokol kesehatan guys. Apa itu protokol kesehatan? Protokol kesehatan itu 1. Pakai masker kalau di luar rumah. 2. Sering cuci tangan pakai sabun. Kalau nggak ada, ya pakai hand sanitizer boleh lah. Tapi yang utama adalah cuci tangan pakai air mengalir, pakai sabun. Yang ketiga adalah jaga jarak. Itu dia guys. Nah, demikian juga pada saat kita berwisata. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu penting guys, biar kita nggak sakit kena COVID-19. Oke? Yaudah, sekarang kita jalan-jalan. Kita lihat yuk apa aja yang ada di Sayang Kaak.
Oke guys, buat foto. Kalian jangan lupa pakai masker. Kalau perlu, kalian pakai kacamata men. Hello men. Kalian harus tetap sehat ya. Ingat, protokol kesehatan harus selalu dilaksanakan. Oke, jangan kalian lupa ya. Itu lagi. Hand sanitizer guys. Jaga jarak kalau nggak ada air. cuci tangan, penyelenggara objek wisata Sayangkahak ini menyiapkan 3 spot untuk kalian cuci tangan. Satu di dekat tangga yang mau turun, yang kedua di dekat warung, dan yang ketiga di musola. So, kalian harus aware ya kan tempat-tempat ini. Ingat, jaga selalu kesehatan kalian. Oke? Nah, buat lebih jelas lagi mengenai Sayangkahak ini, kita ngobrol yuk sama salah satu pengurus di Sayangkahak ini. Halo, selamat siang nih Pak. Hai guys, kenalin ini Kang Ato yang mungkin nanti kalian bakal temuin kalau kesini. Dia bakal ada di sini dan menjaga kalian agar kalian tidak terkena virus corona. Pak, tadi saya lihat tuh ada yang baru-baru di sana ya, ada trek-trek off-road gitu ya. Itu apa Pak? Rencana buat ke depan gitu Pak? Itu rencana buat ke depannya itu yang ke arah timur itu kan untuk rencana ke depan sih kita mau bikin kolam renang, terus
ya semacam wahana-wahana untuk anak-anak lah gitu, seperti apa waterboom. Tapi itu kan rencana ke depan ya, rencana jangka panjangnya. Tapi untuk sementara ini yang ke sebelah sana itu kita bikin area ini buggy ride. Jadi area ketangkasan berkendara untuk 2 orang, bisa untuk bapak dengan anaknya, atau misalnya buat para remaja nih bisa sambil ya pendekatan gitu, naik kendaraan gitu. PDKT ya. Iya. Oh tadi yang itu tadi yang Ya, itu yang tadi yang di sana buginya ya? yang warna biru itu kan baru ada 1. Tapi kita rencana ke depannya ya kalau misalnya sambutannya bagus, perkembangannya bagus, mungkin sambil berjalan kita tambah lagi kendaraannya. Nah, yang untuk ke bawah yang tadi kita lihat itu area untuk apa off-road. Off-road itu kita explore Citanduy sebelum terendam oleh bendungan Dewi Keris. Kita memanfaatkan area yang kemungkinan sudah dibebaskan, tapi karena sementara ini kan belum ada penggantian juga, jadi kita manfaatkan untuk area trek off-road gitu. Jadi sambil sebelum terendam masih bisa kita melihat situasi Citanduy gitu. Kalau Soalnya ini baru juga nih. untuk sementara ini ya ini Ke belakang masih belum ya? ya itu kan tadinya bekas ini apa wahana sepeda gunung gitu ya, mountain bike. Ya karena ada sesuatu hal mungkin kenapa karena terlalu ekstrim atau gimana, sepedanya nggak berjalan. Ya akhirnya ya iya dipakai ini off-road gitu. Selain off-road juga bisa untuk mencoba ketangkasan bermotor gitu, seperti cross gitu kan, kita bisa gunakan itu. Selain itu juga ini ada apa perlebaran wahana gitu untuk nongkrong untuk kalau orang Sunda bilang untuk botram lah gitu. Prasmanan botram. Misalnya, ya. Dan kemungkinan rencana ke depan di bawah juga ada kita mau bikin warung nasi ya untuk para off-roader gitu. Kalau misalnya ada event ada apa, jadi di samping bisa menikmati situasi Citanduy atau sebelum terendam itu kita sambil makan, atau bisa juga mungkin camping ground gitu. Oh, jadi jangan tuh mau kalau kemungkinan jadi camping ground itu buat makan bisa gitu, buat barengan bisa, buat setir bisa, biar sambil lihat-lihat sungai bisa. Kalian mau nyemplung sungai mungkin bisa. Iya, ya kan nanti apa? Ya kan mungkin 2-3 tahun ke depan kita udah nggak bisa ngeliat lagi Citanduy di area sini gitu. Jadi kita ya dulu juga waktu masih ada off-road, dulu kan pernah juga ada off-road di sini. Cuman karena waktu itu cari drivernya susah, karena driver off-road itu Harus tangkas. Skillnya sendiri. Terus wahananya dulu kan pendek. Ya, jadi kita start dari sini cuman ke bawah, lihat sungai udah balik lagi. Kalau sekarang kan jauh areanya, kita ke belakang sana. Ada yang apa? Malah di sini udah ada ini, karena udah beberapa kali off-roader Tasik, Ciamis coba di sini tuh. Jadi mereka menamakan areanya itu seperti itu, tanjakan hafel sama ini belokan kupling. Kenapa? Ya, kenapa dikatakan belokan kupling? Karena di belokan ini pasti ada yang kena kupling gitu. Mungkin karena terjalnya atau gimana gitu. Jadi mereka memberikan gelar sendiri gitu. Belokan kupling. Ya, hati-hati untuk anak off-road di sini. Tapi ya kita cari selamat aja. Soalnya kalau off-road itu kan ya istilahnya bukan apa ya, mainannya orang-orang berduit lah. Karena ada aja yang kena gitu. Ya,
Tapi kalau untuk nantinya yang penumpang biasa gitu, kalau nggak salah untuk awal tiketnya itu satu mobil itu 300.000. 300.000 itu jadi penumpang tinggal duduk dengan kapasitas 3 orang, mobilnya yang sudah tadi. Jadi posisi penumpang itu safety. Jadi walaupun mobil terguling, penumpang insya Allah safety. Dan mudah-mudahan nggak sampai ada yang terguling gitu kan. Karena kita kan menikmati, ya istilahnya happy lah. Kan kalau ke tempat main itu cari happy, bukan cari drama ya kan. Kalau tapi andai pun itu ada yang mobilnya gesek, penumpang itu nggak bakal nggak bakal mengalami kecelakaan karena mobilnya sudah dilengkapi dengan pengamanan yang cukup lah, itu istilahnya. Nantinya kita sediakan yang betul-betul safety karena kita juga tidak mau membuat orang lain susah gitu. Iya. Itu datang ke tempat main itu dia cari kebahagiaan. Iya. Jadi kan kalau tempat wisata itu cuma 2 kata kan, lah dan wah. Ya kan? Kalau kita yang dilihat cuma segini, lah cuma gini. Tapi kalau yang dilihatnya dia merasa puas kan, wah. Nah itulah. Dan kalau safety itu tanggung jawab penyelenggara ya Pak ya. Iya, itu jelas pasti. Dan kebetulan juga kita di sini udah dilindungi asuransi. Iya, alhamdulillah. Udah dilindungi asuransi ya. Terus saya lihat ada pohon-pohon yang ini juga Pak, yang nggak biasa di sini Pak. Iya. Ini kemarin kan ada yang petukar pelajar itu. Ya memang yang dia tanam itu nggak begitu, ada yang nggak begitu populer itu kan. Nah kalau yang di sini itu yang hijau itu yang cuma satu itu katanya sih sawo Australia. Australia. Ya itu buahnya itu warnanya kalau udah matang itu kuning, dalamnya itu kayak leci gitu. Kayak leci. Iya. Dan sawo leci Pak. Mungkin. Terus yang kayak daun itu yang di bawah tadi daun pangi itu tanaman khas Manado. Dari Manado juga ada. Nah, kebetulan kita juga lagi coba nanti ke depan ada ya kalau bisa sih jenis-jenis buah-buahan kayak manggis, terus matoa, matoa, terus ada lagi pohon yang udah agak langka itu ada turi di situ, pohon turi yang kecil kedua yang kita coba untuk lebih mengenal lagi tanaman-tanaman yang sudah hampir punah gitu. Melestarikan tanaman ya. Jadi kayak daun kelor gitu kan udah saya coba itu tanam kelor. Banyak Pak kan kelornya Pak. Kelor nggak begitu banyak karena kita nanamnya bukan untuk sengaja berkebun, hanya di sini untuk supaya lestari aja gitu. Jadi kalau ada orang bertanya ada pohon kelor nggak? Ada. Tunjukkan gitu kan. Kita nunggu buka juga kita bebenah lah istilahnya. Ya, kita lihat ini masih ada bangunan baru itu ya Pak, bangunan yang ya itu rencananya bangunan yang di samping villa itu yang di bawahnya untuk toilet eksklusif lah. Kenapa dibilang toilet eksklusif? Karena nanti di situ kan pakai kamar mandi, pakai shower. Untuk nanti kalau ada off-roader atau penumpang off-road yang biasa merasa kegerahan, dia bisa mandi dengan nyaman gitu. Jadi setelah beres, mandi, habis mandi seger kan langsung main lagi. Ke atas dia tinggal nongkrong, ngopi. Itu aja mungkin Pak. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banget udah diizinin ambil gambar di sini. Thank you banget, guys. Gue pamit. Demikian dari Kang Ato di sini. Dan gue sign out. Terima kasih buat informasinya. See ya. Ciao.
Oke, sobat wisata di rumah, saat ini kita berdua sudah punya tiket. Nah, tiket apa ini? Tiket spot selfie jembatan kaca Sayangkang. Dan nanti kalian kalau ingin mendapatkan tiket ini bisa mendapatkannya di tiketing di sana ya. Awal ya. Jadi kita kesini kita tinggal langsung Store aja. Store kasih akang-akang yang nasan. Kang, mangga Kang. Wah, hebat. Ini juga patut dicontoh Kang ya, untuk sobat wisata yang ada di rumah, mereka di sini semuanya sudah menggunakan Protokol kesehatan. betul banget. Kita langsung aja selfie. Ngirim ke fotoan A. Ya. Oke, sobat wisata di rumah, ingat peraturannya sebelum naik ke jembatan kaca kita harus membuka alas kaki. Oke. Batas suci ya ini. Batas suci, betul. Bener Karena kita harus banget, batas suci. menjaga kebersihannya biar tetap jernih dan pastikan juga kaki Anda sengit, oke? Aduh, kelas susah. Oke, Ki, udah siap? Kamu kira berani nggak? Ayo. Ya ini sobat wisata ternyata nggak semua orang berani ya. Kiki juga sampai ngadek-dek ya, alias nyorocot tuhur begitu saudara. Wah. Nah ternyata di sini perlu keberanian juga ya bagi sobat wisata yang mau naik ke jembatan kaca. Keberanian nomor 1. Integritas nomor 1, keberanian nomor 1 ya. Mereka mulai selfie kan aja. Oke, bisa lagi. Di sini berani nggak? Berani. Oke, sobat wisata dia takut bener ya. 1, 2. Oke, next kita tetap jaga jarak juga. Ini juga untuk jembatan kaca itu bisa digunakan untuk prawedding ataupun apa gitu, untuk foto-foto kita. Jadi kita Gak apa-apa buat wedding kita juga gak apa-apa ya. ya ampun. Jadi bisa digunakan untuk prawedding ataupun foto-foto formal lainnya. Oke, selfie juga ya yang jelas seperti itu ya. Oke, kayaknya semuanya sudah ditayangkan video kiriman dari sobat wisata di rumah. Kita ucapkan terima kasih buat yang sudah mengirimkan dan jangan lupa untuk di follow juga Instagramnya di @bpbd Instagram saya atau Instagram Oh, Instagram kamu juga boleh ya. Ada siapa? Kiki Nurha, A-nya 2 ya. Ya, berarti pedes ya karena hanya 2. Oke, dan terima kasih buat Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, buat BPBD Ciamis, betul. Dan yang utama adalah buat semuanya para peserta yang sudah mengirimkan video vlognya di acara On the Trip Mata Lensa Pesona Galuh Nagari. Kita undur diri, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.